Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terus kita bentuklah Sahabat Bekantan dengan 5 program. Apa itu? Pertama, sosialisasi dan edukasi. Jadi edukasi juga programnya besar, itu terdiri dari sekolah konservasi atau ada summer course gitu ya. Kemudian ada kegiatan volunteering atau relawan, kemudian ada kegiatan internship atau magang. Dan itu tidak hanya skala lokal, nasional, tapi bahkan internasional. Oh, jadi ada orang-orang dari luar yang juga Betul. belajar di sini. Minggu depan magang. datang, ada summer course dari Australia. Dan itu rutin dikunjungi setiap tahun itu minimal 2 kali. Kemudian ada juga yang kegiatan di sini ya tadi ekowisata. Nah, ekowisata ini yang lebih umum sih biasanya. Ekowisata ini ada di area mana? Di area Pulau Curiak. Oh, salah satunya. yang kita akan Iya, nanti kesana. kita akan ke sana. Nah, salah satu dampaknya Pak Andi, dengan adanya edukasi kepedulian masyarakat lokal khususnya, banyak orang lokal nggak tahu maskotnya bekantan gitu. Dan setelah kita Padahal kan edukasi, patungnya gede-gede itu. ya patungnya gede-gede. Dan karena pas kita ada Save Bekantan, alhamdulillah nih pemerintah juga ada program gitu, membangunkan tugu. Ini juga sebagai reminder sih, jangan sampai tertinggal tugunya aja yang 6 meter. Aslinya udah hilang ya. Betul. Tapi yang aku dengar soal masyarakat waktu itu menganggap bekantan sebagai hama, kenapa ya? Itu karena sebenarnya masyarakat kan punya kebun. Bekantan ini terdesak habitatnya. Kemudian mereka migrasi. Migrasi ini kita kan dikelilingi sungai nih, dikenal 1000 sungai. Bekantan itu satu-satunya primata yang bisa berenang dan menyelam. Jadi mereka bisa berenang, terus masuk melintasi satu kebun ke kebun lain, sebenarnya numpang lewat aja gitu. Dan karena mereka kan makannya lebih ke arah pucuk dedaunan gitu ya. Cuman karena masuknya primata ke situ si bekantan, biasanya kan kalau satwa liar masuk situ pasti dianggap hama gitu. Padahal belum tentu menghabiskan semua kebun. Tanaman-tanaman Cuma masyarakat numpang lewat, ya. iya. Akhirnya terjadilah konflik. Ada yang diracun, ada yang dijebak, ada yang ditembak gitu. Itu yang biasanya juga kita rescue bersama BKSDA Kalimantan Selatan. Dan terus sebelum pelepas liaran ini dirawat dulu sama dokter hewan kita. Makanya aku baru mau tanya, ini kan ada beberapa nih, termasuk Betul. ada bukan cuma bekantan ya. Tidak hanya Ada bekantan. temannya Chani ini kalau Iya. ini ya. Wawa ini ya. Betul. Terus ini apa tadi? Ini adalah jenis lutung. Lutung. Atau hirangan aslinya di sini, nama Jadi lokal. kalau di Jawa lutung. Iya, lutung Jawa. Nah, terus ini juga ada Ini ada bekantan nih. bekantan Ini dan ya. bekantannya katanya melahirkan ya. Betul. Ada yang melahirkan dan ini Melahirkan di sini. pencapaian luar biasa sih bagi kami karena hampir bisa dikatakan langka kelahiran bayi bekantan di pusat rehabilitasi. Oke, namanya siapa anaknya? Namanya Hani, dan Hani itu dinamai oleh Ibu Siti Nurbaya. Siti Menteri Nurbaya, Lingkungan Hidup Ibu Siti Kehutanan. ya. Nanti aku Ibu kasih Siti. tahu ke Bu Siti Nurbaya bahwa aku sudah bertemu dengan Hani. Dengan Hani. Oke, nah Siap. di sini biasanya ada program apa untuk sebelum dilepas liarkan? Ya, jadi ini program kedua SBI, Mm-mm. yaitu programnya rescue, rehabilitasi, dan pelepas liaran. Nah, kegiatan yang dilakukan di sini bersama dokter hewan dan tim medis lainnya tentu perawatan bekantan berdasarkan kasus yang dialami bekantan itu sendiri. Apa misalnya kasusnya? Kebakaran hutan, Oke. ya Artinya banyak ada luka-luka luka-luka bakar. bakar. Betul, Oh, luka-luka bakar, kecelakaan, tabrakan, Iya. tabrak lari. Oke, itu juga Iya, diambil dirawat sini. Iya, betul. Dan dibawa ke sini, kemudian juga yang tadi konflik sama warga, Pak Andi. Ditembak atau Iya, betul. dilukai Pernah ya. kita nemukan 11 peluru bersarang di tubuh Astaga. bekantan. Tapi memang berhasil kita keluarkan peluru itu, tapi Selamat. ya sulit Meninggal. untuk bertahan. Sulit untuk bertahan selama 2 minggu. Amel, Ya. kalau di sini itu siapa aja yang aktif ya? Kita banyak support system nih Pak Andi. Siapa Ya, aja? jadi ada dokter hewan kita, ada dokter Dinda, kemudian juga ada duta bekantan kita. Duta bekantan. Iya, Duta Mbak bekantan Helda. itu tugasnya apa? Duta bekantan ya seperti duta yang lainnya ya, mengedukasi, mensosialisasikan informasi mengenai keberadaan bekantan. Biasanya itu kita kegiatan visit school to school. Jadi Oke. pendidikan sejak dini, anak-anak, bahkan mulai TK sih sebenarnya. Boleh kenalan nggak? Boleh banget. Kita panggilin ya, Pak Andi ya. Siapa lagi? Yuk. Dokter ada Dinda. relawan selain itu banyak Iya, relawan ya. banyak relawan di sini. Oke, teman-teman. Ada Mbak kenalan. Nafisa yang handle sekolah konservasi. Bu dokter. Gimana Bu Dokter? Alhamdulillah. Duta bekantan. Ya. Sini dong. Ayo teman-teman, mana Ayo nih gabung. teman-teman nih? Nih
keluarga besar Keluarga sahabat besar. bekantan Indonesia. Masih ada sebagian yang di pulau juga. Oh, ada di pulau, ada Iya, di sini. pas kita lagi ngehandle sekolah konservasi di sana. Jadi kalau bicara relawan itu dibayar nggak ya? Yang muda aja langsung berbicara. Dibayar atau tidak? Untuk relawan sendiri sebenarnya kita memang yang pertama kita punya visi misi yang sama ya. Jadi memang keinginan kita untuk menyelamatkan bekantan ini besar. Jadi sebenarnya kalau dibilang uang atau material kita nggak ada sih. Ya, jadi di Iya. sini nggak ada bicara uang, Gak ada bicara uang. bicara hati. Betul. Kalau duta bekantan ini, kamu kenapa mau tanda kutip diminta untuk jadi duta bekantan? Jadi alasannya karena saya juga putri daerah asli Kalimantan Selatan. Awalnya mengenal bekantan ini dari pendekatan pariwisata. Karena saya juga salah satu putri pariwisatanya Kalimantan Selatan. oke. Setelah semakin mengenal, semakin jatuh cinta dan menjadi duta bekantan itu pemilihannya lama, Pak. Jadi Kak, di Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia ini tidak ada seleksi atau apapun, seleksinya seleksi alam. Kalau Bu Dokter, kenapa mau gabung? Kalau saya sih bergabungnya itu awal mulanya cuma kunjungan, Pak. Terus ngelihat di sini, tanya-tanya, ternyata oh belum ada tim medisnya. Terus dan rasanya lebih menantang aja, Pak, karena bekantan ini kan satwa liar dan di kampus pun kami tidak mempelajari tentang bekantan. Di literaturnya sendiri hampir tidak ada. Jadi sambil saya ikut membantu di sini, sambil saya nambah ilmu juga. Jadi Amel, aku udah nggak tahan, aku pengen lihat langsung Ke Curiak. ke Curiak. Iya. Untuk lihat yang beneran, Yang beneran ada di alam aslinya, liar. betul. Oke, kalau Bareng gitu teman-teman SBI kita semuanya. langsung Yuk. ke Curiak. Oke. Jadi ini dermaganya. Ini dermaga Untuk jembatan menuju Barito ke menuju ke Pulau Curiak, Pak. Pulau Curiak. Iya. Tepat di bawah jembatan. Betul. Jadi dari jembatan Barito ini kira-kira 5 menit kalau kita pakai speedboat Ke sana ya. menuju ke Pulau Curiak. Oke, kita ke sana. Ini harus pakai Harus pelampung. kita pakai safety Oh, water dulu. safety purse. Aku Oke. yang mana? Bapak yang ini aja. Oh, aku Ukuran yang ini. L ya, Pak Sesuai ya. ukuran perut. Iya. Siap. Omong-omong kita janjian sama Bu Devi Oke. dari AP1 iya, karena Bu Devi yang Bu orang Devi. pertama yang menginformasikan Betul, betul. ada kegiatan yang menarik di Di Pulau Curiak. Pulau Iya. Curiak. Oh, itu Bu Devi. Halo Bu Devi, Pak Doni. Gimana? Bu Devi, Pak Doni. Wah. Kita ke, Ke Pulau Pulau Curiak. Curiak. Kan udah janjian hari ini. Iya. Ini harinya sudah tiba. Jadi mari kita ke Pulau Curiak dulu. Curiak. Bu Devi, Yang penting di Pak Provinsi Doni. aja, Pak ya. Doni itu GM Angkasa Pura Dan 1 daerah Samsudin di Samsudin Nur. Jadi Bu Devi, terima kasih sudah diinformasikan mengenai kegiatan Amel dan teman-teman di sini, juga kegiatan dari Mas Arifin. Jadi waktu aku diinfo mengenai kegiatan di sini itu apa yang pertama terpikir dari Bu Devi waktu itu? Waktu aku telepon Mas Andi pertama kali, yang saya bayangkan adalah ini Mbak Amel dan teman-temannya keren banget. Kenapa? Mereka tuh nggak selfish. Bayangin kemarin kita tuh ngadapin pandemi itu berat semua. Tetapi mereka itu bukan hanya, orang kan masih pada mikir gimana cara ngisi perut ya. Tapi mereka itu bagaimana cara mempertahankan kehidupan bekantan-bekantan yang mereka rescue. Nah itu kan di atas cinta kalau nggak gitu. Jadi saya langsung mikir siapa ya orang yang paling tepat saya ceritain ya. Kayaknya tidak ada yang lain kecuali Pak Andi Noya. Gitu. Aku yang selalu diingat kalau ada hal-hal baik ya. Hal-hal baik selalu. Hanya Bang Andi yang aku ingat. Jadi gitu ceritanya. Makanya kita ketemu hari ini ya Pak Doni ya. Kalau dukungan itu apa Pak Doni? Dukungan yang diberikan kepada teman-teman ini.
Kita memberikan bantuan, kebetulan kan kita ada TJSL, saya juga minta izin Bu Devi, ada TJSL kita bantu juga. Apa itu? JSL itu? Di sana kan ada gazebo yang untuk teman-teman memantau sehari-hari, itu kita bangunkan di tempat pemantauan konservasi. Oke. Dan termasuk yang Mas Arifin kemarin ya? Iya. Jadi kita gini, semua orang kan selama ini berpikir bandara itu tempat orang landing sama tempat orang take off, ya. Dan yang disampaikan Kak Amel maupun Pak Arifin itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuai dengan program kita ingin menjadikan bandara itu bukan hanya sebagai tempat landing sama take off, tetapi juga destinasi. Ya, dan Pak GM udah menyiapkan tuh Kamel nanti tempat buat campaign. Bayangan setiap orang yang lewat ya Kamel ya, harus diedukasi bahwa inilah rumahnya Bekantan di Banjarmasin. Dan Pak Arifin juga udah sediain tempat ya Pak GM. Di bandara juga? Untuk era UMKM-nya. Di bandara dan kelihatan di Hotel AP juga Oh ya? dia, nah kebetulan jangankan Hotel AP, yang Hotel Angkasa Pura yang Kordia, bahkan semua lounge Angkasa Pura yang ada di 15 bandara. Itu juga ada peluang untuk promosi, ya, bukan campaign promosi, Bekantan. campaign. Iya, campaign Bekantan. Jadi sebelum terbang mikir berapa carbon footprint mereka yang akan mereka pakai. Iya. Ya. Bagaimana menebus dosa itu? Menebus dosa. Jadi ingat Bekantan sebelum terbang. Ya, karena sekarang kan sudah mulai ada kesadaran ya. Iya. Setiap kali kita naik pesawat di tiket berapa banyak sebenarnya karbon yang harus kita tebus ya, yang sudah terbuang. Jadi emisi karbon menjadi isu yang penting juga ya. Iya. Tapi ngomong bagaimana kalau kita ngobrolnya di Boleh. Pulau saja ya. Tunggu dulu, siapa yang mau Ini siapa yang bawa? speaker? Nanti saya Oke, ya, kita akan tak pulang. mengedrive. Silakan, silakan lanjut. Aku mau. Tolong Dadah, ya. Ayo, Oh, Bapak iya, jangan iya. kabur. Oke. Ya udah, kita ikut aja udah. Nah, Amel, kan aku dengar awalnya kan orang tuamu, terutama ibu ya, itu keberatan ketika kamu mulai masuk keluar hutan seperti ini ya. Apalagi dulu kan belum ada Iya, fasilitas seperti ini kan. Benar. Nah, sekarang bagaimana reaksi orang tua?